Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baik Ananda, masih kita teruskan pembelajaran dari kita kali ini, yaitu tentang pembelajaran sejarah. Nah, dan semoga Ananda tetap semangat selalu ya di akademi seperti ini. Nah Ananda, kali ini pembelajaran sejarah kita tentang perkembangan bangsa kita, yaitu periode demokrasi terpimpin. Ya, suatu periode di mana kala itu ya Presiden Soekarno berkuasa secara tunggal atau secara dominan dalam pemerintahan bangsa kita. Nah, Ananda, ada yang tahu berapa usia bangsa kita saat ini? Ya, 76 tahun ya untuk Agustus tahun ini. Nah, Ananda, dalam suatu periode di mana bangsa kita nanti ya menjalankan sebuah demokrasi yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Nah, sebelum akan kita ulas panjang lebar, masih ingat Ananda pertemuan kita sebelumnya? Sebelum demokrasi pimpin, kita sudah mempelajari tentang demokrasi liberal. Ya, demokrasi liberal yang dimulai tahun 1950 sampai 1959, yang ciri khasnya adalah kita menganut sistem parlementer. Kalau dalam sistem parlementer, ya, bangsa kita menganut dualisme kepemimpinan. Ada presiden dan ada perdana menteri. Tapi kondisinya, presiden hanya sebagai simbol negara, yang lebih banyak menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri beserta menteri-menterinya yang kita kenal dengan kabinet. Tapi kemudian demokrasi liberal harus mengakhiri riwayatnya dan kita memasuki babak baru, sistem presidensial, yang mana nanti realisasinya adalah demokrasi pimpin. Nah, demokrasi pimpin ini dimulai tepatnya ya secara range waktu 5 Juli tahun 1959 hingga 11 Maret 1966. Ya, Anda sekalian, berarti demokrasi pimpin ini dijalankan kurang lebih ya 7 tahun namanya. Ya, 6 atau 7 tahun namanya. Ya. Nah, di sini akan kita eksplor ya tentang dinamika demokrasi pimpin. Nah, di sini Bapak sudah menjabarkan pemetaannya tentang definisinya apa atau pengertian tentang demokrasi pimpin, karakteristiknya apa, latar belakang, dasar, berbagai kebijakan dan juga akhir yang membuat demokrasi terpimpin ini amat riwayatnya. Ya, Nada, kita langsung masuk ke definisi atau pengertian. Apa itu demokrasi pimpin? Demokrasi pimpin adalah sebuah demokrasi di mana kata kuncinya kekuasaan terpusat. Ya, kekuasaan terpusat yang kepada siapa? Kepada presiden. Yang kekuasaan terpusat pada presiden. Artinya demokrasi ini di mana presiden memiliki kekuasaan tunggal dan dominan. Ya. Siapa presiden kita? Ya, masih tetap Soekarno. Cuma peran Soekarno di sini sungguh sangat besar sekali dalam mengampu pemerintahan kala itu. Ya. Nah, otomatis ya, ini sesuai dengan karakteristik yang kita akan jabarkan ya, yaitu dalam demokrasi pimpin karakteristiknya kita menganut sistem presidensial ya, ketemunya presiden. Dan ini terjadi pergeseran dalam sistem pemerintahan kita. Kalau sebelum demokrasi pimpin kita menganut demokrasi liberal, di mana kita menggunakan sistem parlementer. Kalau parlementer ada dualisme kepemimpinan, presiden dan perdana menteri. Tapi nanti ya dalam parlementer, presiden hanya sebagai lambang atau simbol saja. Yang paling banyak pemegang andil pemerintahan adalah perdana menteri dan menterinya atau yang dikenal dengan kabinet. Ya. Ada ya. Kita lihat ya, selain sistem presidensial karakteristiknya apa lagi? Nah, karakteristik lainnya selain sistem presidensial ya, di mana Soekarno sangat besar ya, sangat berpengaruh gitu ya, sangat besar dalam pemerintahan. Ya, artinya apa yang dia gagaskan, kemukakan, kebijakannya itu tanpa yang merembuk pada lembaga-lembaga negara lain, dia langsung mengambil alih gitu. Ya, selain itu karakteristiknya ya, dalam demokrasi pimpin terdapat tiga kekuatan politik ya, 3 kekuatan politik
siapa aja selain Soekarno? Satu, Soekarno udah pasti ya. Kemudian Soekarno ya dalam pemerintahannya melibatkan PKI. Nah, artinya Partai Komunis Indonesia di era demokrasi mendapat ruang yang cukup besar, jadi sangat leluasa sekali dalam pemerintahan. Ya, selain PKI, ya satu, dua, pemerintahan di era terpimpin juga melibatkan TNI Angkatan Darat. Ya, tiga. Oke, artinya ya TNI Angkatan Darat sebagai yang punya kewenangan dalam pertahanan dan keamanan juga dilibatkan dalam politik. Nah, otomatis karena ada tidak hanya pertahanan dan keamanan, tapi juga dalam ranah politik karena dilibatkan ya dalam pemerintahan. Dengan kata lain, nah kita akan mengenal istilah dua fungsi ABRI. Artinya ABRI atau Angkatan Darat punya peran ganda, ya punya fungsi ganda tidak hanya dalam langkah tapi juga dalam sosok. Dan di masa terpimpin, ya dua fungsi ABRI sudah diberlakukan. Tapi ingat, dua fungsi ABRI berkembang pesat diberlakukannya di masa era Orde Baru, tapi dimulainya di era demokrasi terpimpin. Nah, Soekarno di satu sisi melibatkan PKI, di satu sisi juga melibatkan TNI Angkatan Darat. Seperti itu karakteristik yang menonjol di era demokrasi terpimpin. Nah, kemudian ya demokrasi terpimpin ini kita akan lihat latar belakangnya. Kenapa bisa ya terjadi pergeseran demokrasi kita dari liberal ke terpimpin? Kenapa ada pergeseran dalam sistem pemerintahan kita dari parlementer ke presidensial? Pasti ada latar belakang yang terjadi. Nah, seperti ya berkaca pada demokrasi sebelumnya, demokrasi liberal, di mana karakteristik demokrasi liberal diwarnai dengan ya ketidakstabilan, pergantian kabinet yang silih berganti, pergantian perdana menteri yang silih berganti, kurang lebih 7 perdana menteri atau 7 kabinet. Nah, ini sebuah ya konstelasi, yaitu sebuah ketidakstabilan ya politik, ketidakstabilan era demokrasi liberal ya, yang diwarnai dengan tadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali ya, dari Natsir dan terakhir Juanda. Ya. Kemudian latar belakang yang cukup klimaks ya, sehingga nanti demokrasi terpimpin ini muncul atau lahir adalah tentang ya gagalnya Badan Konstituante ya, gagalnya Badan Konstituante dalam merancang undang-undang dasar terbaru. Apa itu Badan Konstituante? Nah, Badan Konstituante adalah suatu badan yang dibentuk di era demokrasi liberal yang punya kewenangan merancang dan menyusun undang-undang dasar. Karena di masa era demokrasi liberal, undang-undang yang kita pakai adalah undang-undang dasar sementara 50. Sehingga nanti pemerintah ingin merancang undang-undang dasar terbaru ya dengan jalan membentuk Badan Konstituante ya di era demokrasi liberal. Kemudian nanti di era demokrasi liberal terbentuklah pemilu pertama ya yang melakukan 2 tahap. Salah satu tahapnya adalah membentukan Badan Konstituante. Nah, setelah pemilu dan badan itu sudah tentukan anggotanya, tapi dalam pengembangannya badan ini dikatakan gagal dalam menyusun atau merancang undang-undang dasar terbaru berkenaan dengan ya golongan-golongan di Badan Konstituante ini yang saling berbeda pandangan ya tentang undang-undang dasar terbaru, undang-undang dasar ya yang akan dibuat. Nah, sehingga perbedaan pandangan tersebut membuat Badan Konstituante ini yang gagal, dan nanti ada opini Soekarno agar sebaiknya ya diadakan voting ya yang dilakukan oleh Badan Konstituante untuk kembali saja kepada Undang-Undang 45. Tapi ternyata ya voting untuk kembali pada Undang-Undang 45 di kalangan Badan Konstituante tidak menemukan titik temunya, ya gagal gitu. Sehingga akhirnya Soekarno dengan lantang mengesahkan atau mengistirahatkan Badan Konstituante ini. Klimaksnya nanti Badan Konstituante ini dibubarkan. Oke, nah Badan Konstituante yang dibubarkan tadi ya nanti diresmikan Soekarno dalam salah satu isi dari dekret presiden. Dekret presiden inilah yang akan menjadi dasar atau tonggak dijalankannya demokrasi terpimpin. Di dasarnya adalah
deklarasi presiden. Oke, sebuah keputusan besar presiden yang diambil dalam rangka menyelamatkan negara, ya, berdasarkan kondisi dan badan konstituante tadi dalam rancangan undang-undang dasar. Ya, deklarasi presiden yang mana dikeluarkannya, oke, pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, apa saja isi dari dekret presiden, dasar-dasarnya apa saja? Oke, lihat seperti ya, pembubaran, oke, atau pemberhentian, pembentukan ya badan konstituante, pembubaran ya badan konstituante. Ya, tadi sudah dijelaskan badan konstituante itu adalah badan perancang undang-undang dasar. Ya, karena dia gagal akhirnya dibubarkan, ya. Dan Indonesia Soekarno mengambil langkah untuk kembali pada ya, Undang-Undang 45. Ya, kembali pada Undang-Undang 45. Oke, ya. Kemudian isinya apa lagi? Selain pembubaran badan konstitusi dan kembali Undang-Undang 45 adalah tidak berlaku. Tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-undang yang dijalankan di era sebelumnya ya, Undang-Undang Dasar sementara 50. Kemudian istilahnya adalah tentang ya pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Pertimbangan Agung sementara dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, BPAS dan MPRS. Nah, di sini ada konteks sementara, berarti ada unsur kepemimpinan yang besar, ya, terbentuknya lembaga ini oleh Soekarno, Presiden Soekarno. Oke, nah deklarasi ini yang dibuat oleh Soekarno telah menciptakan perkembangan atau perubahan pada sistem pemerintahan kita, ya, pada sistem demokrasi kita dari sistem parlementer, oke, dari sistem parlementer dengan adanya dekret, ya, dengan adanya dekret 5 Juli 1959, ya, kita menganut sistem presidensil, ya, sistem presidensil, di mana pemerintahan ya secara tunggal dikendalikan oleh Soekarno, pemerintahan dijalankan oleh presiden. Oke, nah seperti itu dasarnya. Nah, otomatis ya dengan adanya dekret presiden telah membuat Soekarno punya andil besar dalam pemerintahan yang nanti realisasinya Soekarno ini sangat terpimpin, ya, sangat kuat sekali. Gitu. Apalagi menurut Soekarno ya demokrasi ini sesuai dengan Pancasila kita, yaitu sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Ada kata kerakyatan yang dipimpin, gitu, ya, sesuai dengan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila sila keempat. Nah, kita bandingkan dengan demokrasi sebelumnya, demokrasi liberal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa, karena demokrasi liberal lebih berkiblat pada demokrasi barat parlementer, yaitu kiblatnya lebih ke barat, tidak sesuai dengan Pancasila, seperti itu. Nah, kemudian dengan demokrasi pimpin dan otomatis bisa dikatakan Soekarno menjalankan sebagai seorang presiden yang real, otomatis dia membuat berbagai kebijakan yang nanti mewarnai dinamika politik dan ekonomi di masa itu. Oke, kemudian kita masuk pada kebijakan. Apa saja kebijakan beliau? Ya, kita bicara politik dulu. Ya, banyak sekali kebijakan beliau. Di sini akan kita ringkas, ya. Seperti kebijakan politiknya nanti, ya, di masa itu banyak sekali penyimpangan ya, yang terjadi. Nah, penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, seperti yang Soekarno melabeli dirinya presiden seumur hidup, Soekarno melabeli dirinya sebagai panglima besar revolusi, Soekarno menyatakan dirinya sebagai mandataris MPR, artinya dia itu lembaga negara tertinggi, gitu, posisinya tertinggi, dia tidak mau selevel dengan lembaga negara lain, dan itu posisi tertinggi di bawah, ya, di bawah MPRS, gitu. Ini sebuah bentuk penyimpangan. Gitu. Nah, kemudian penyimpangan lainnya bisa juga, ya, salah satunya nanti ada yang namanya pemberlakuan ideologi Naskah.
Ya, apa itu ideologi Sakom? Sebuah ideologi yang menggabungkan pandangan-pandangan yang kalau kita lihat pandangan ini bertolak belakang. Nah, pandangan apa saja yang ada di ideologi Sakom? Ada nasionalis, ada agama, dan ada komunis. Ya, kalau nasionalis, agama, dan komunis ini kan justru bertolak belakang, tapi nanti Soekarno mencoba untuk memadankan. Gitu. Ya. Kemudian kebijakan politik lainnya adalah pemberlakuan politik mercusuar. Ya, mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Dan kalau kita lihat mercusuar itu sendiri kan bangunan besar ya di tengah pantai. Nah di sini maksud realisasinya adalah Soekarno bikin bangunan-bangunan megah, sama seperti negara-negara kapitalis atau negara barat. Ya, di mana bangunan megah itu dibuat sebagai ikon Indonesia, supaya Indonesia itu bisa dikatakan sejajar dengan barat. Kita bikin bangunan megah seperti apa? Nah, wujudnya ya seperti pembangunan Monas, ya pembangunan Istiqlal, pembangunan jembatan Ampera di Palembang, itu bangunan-bangunan megah dan itu butuh anggaran yang sangat luar biasa besar. Dan nanti mau nggak mau otomatis ya korbannya adalah ekonomi, artinya kebijakan ekonomi kita disisipi oleh kepentingan politis. Gitu. Nah, kalau itu yang berlaku adalah politik adalah panglima, politik adalah segala-galanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, otomatis nanti kita juga mengarah kebijakan ekonomi. Dampak dari kebijakan politik nanti mempengaruhi kebijakan ekonomi kala itu. Ya. Untuk merealisasikan politik mercusuar yang otomatis butuh anggaran yang besar dong. Ya. Nah, nanti Soekarno ya memperlakukan semua bank itu Bank Indonesia, bank-bank umum itu dipersilakan membuat mata uang. Ya, sehingga yang terjadi adalah kebijakan Bank Indonesia terintegrasi. Ya, bank-bank umum yang punya hak mencetak uang, dan otomatis ya dampaknya hiperinflasi nanti. Ya, apalagi nanti diperparah dengan kebijakan pemerintah melakukan penurunan nilai mata uang. Ya, oke. Penurunan nilai mata uang dari 1.000 menjadi 100 bahkan menjadi Rp1. Dan ini nanti berefek pada hiperinflasi yang menyentuh akan 450%. Dan itu cukup mengkhawatirkan perkembangan ekonomi kala itu. Ya. Nah, apalagi ya kala itu pemerintah menerapkan ekonomi anti investasi asing, anti kapitalis, menolak berbagai investor-investor asing yang memperparah kebijakan ekonomi kita. Karena ekonomi kita ya menjadi adalah korban politik Soekarno kala itu. Nah, otomatis nanti ya dalam perkembangannya demokrasi ini harus mengakhiri riwayatnya. Nah, di sini ada peristiwa besar ya yang berefek runtuhnya demokrasi pemimpin, seperti ya, peristiwa G30 September 65. Ya, di sini adalah kondisi Partai Komunis Indonesia yang dibuang di era kepemimpin ya berupaya untuk mengubah ideologi Pancasila kita menjadi ideologi komunis. Ya, dan juga ada upaya Partai Komunis mengambil alih kekuasaan pemerintah kita, ya, mengambil alih kekuasaan Soekarno. Nah, dalam perkembangannya peristiwa ini dinyatakan gagal, ya, artinya gerakan itu bisa langsung ditumpas, gitu. Tapi dalam kondisi selanjutnya, ya, pemerintah kita belum mengambil sikap dan tegas, ya, secara hukum atas peristiwa setelah peristiwa G30S, sehingga menimbulkan yang namanya kekacauan ya atau ketidakstabilan yang setelah peristiwa G30S yang baik secara politik maupun secara ekonomi. Ya. Setelah peristiwa G30S kita mengalami ketidakstabilan, klimaks dari kekacauan ekonomi dan kekacauan politik, gitu. Ya. Dan nanti berefek pada berbagai elemen-elemen rakyat turun ke jalan dan nanti menyuarakan yang namanya tiga tuntutan rakyat atau dikenal dengan TITURA. Pajak tiga tuntutan itu yang disampaikan oleh elemen-elemen masyarakat seperti ada mahasiswa dan berbagai profesi lainnya, yang seperti bubarkan PKI, bersihkan kabinet Menpora dari unsur-unsur PKI,
ya Kabinet Soekarno gitu, dari usul PKI, dan juga yang pasti turunkan harga, ya. Situasi negara yang tidak aman, begitu juga situasi di jalanan yang tidak stabil, membuat pemerintah mengambil sebuah tindakan dengan mengeluarkan super semangat, ya, dengan mengeluarkan surat perintah 11 Maret, yang dimana Soekarno membuat surat perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Nah, nanti dalam perkembangannya dengan adanya super semangat, otomatis jadi pergeseran kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto, sehingga kita memasuki babak baru setelah demokrasi pimpin adalah orde baru atau rezim Soeharto. Anda sekalian, demikian ya. Nanti setelah ini, setelah video, setelah Bapak tampilkan ya pembelajaran ini, Bapak membuka ruang diskusi ya, saling berdiskusi lebih lanjut. Oke, baik Ananda, Bapak refleksikan bahwa ya bangsa kita yang sudah 76 tahun eksistensinya pernah menjalani sebuah demokrasi di mana kekuasaan Soekarno itu sangat dominan, sangat besar sekali, ya, dan dikenal dengan demokrasi terpimpin yang dijalankan kurang lebih 7 tahun. Yang nanti dalam realisasinya banyak sekali penyimpangan terhadap Undang-Undang 45 dan Pancasila. Dan nanti demokrasi ini juga harus mengalami ya mengakhiri riwayatnya dengan adanya surat perintah 11 Maret dan kita memasuki era Soeharto. Oke. Demikian Anda sekalian, ya, tetap semangat dan Bapak akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.